Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di episode ini gue bakal racunin kalian dengan gadget baru yang kemarin sempat rame diomongin di dunia digital, yaitu Metaverse. Nah, gadget ini ada hubungannya dengan Metaverse karena dengan gadget ini kita bisa mengakses beberapa kehidupan Metaverse yang udah lumayan ready di sana. So, check it out. Abis ini kita unboxing dulu. Oke, tadi kalian udah nonton video unboxingnya dan di dalam udah ada goggles, controller, kabel data dan charger. Ini langsung gua modif aja ini gogglesnya. Sebenarnya itu unboxingnya udah beberapa minggu yang lalu dan untuk bikin review memang gue sukanya ngetes lebih lanjut dulu baru gua omongin ke kalian gitu. Nah, ini udah ada beberapa modifikasi. Yang paling utama adalah strapnya. Strapnya ini gue ganti karena yang bawaan itu yang tali doang itu lama-lama sakit di kepala, terlalu kenceng karetnya. Sedangkan ini gue ganti yang bisa di setel tingkat kekencengannya, jadi di berbagai kepala tinggal di set aja. Terus dia juga udah ada supportnya, spons di sini, jadi bebannya tidak di tulang pipi. Karena kalau pakai yang bawaan tuh sakit di tulang pipi kalau dipakai lama gitu kan, bebannya nempel di sini. Nah, dengan ada spons ini bebannya jadi di jidat di atas sini, jadi lebih nyaman dipakai lama. Terus sponsnya juga gue ganti karena spons bawaan itu karet lama-lama gatel. Gue nggak gitu nyaman pakai strap karet ataupun aksesoris berbahan karet untuk ditaruh di kulit dalam waktu lama. Terus ini juga ada tambahan lagi seal agar kita nggak ngelihat dunia luar sama sekali dari celah di hidung. Kan hidung gue mancung nih, jadi kalau nggak pakai ini kelihatan bocor gitu. Oke, dengan ini gue udah nyobain apa aja. Yang paling pertama tentunya gue udah ngegame dan sebagainya, cuman gue kenalin dulu fitur-fiturnya dulu ya. Yang pertama adalah ini, kita punya Guardian. Guardian tuh seperti apa? Nah, Guardian itu adalah area yang akan kita gunakan untuk bermain, dan di dalam situ ada home-nya atau rumah kita. Kayak apa ya? Ya udah, mending gue kasih footage ini yang gue rekam langsung dari sini untuk kalian lihat maksud gue tuh apa, rumah di sana dan Guardiannya seperti apa. Jadi teman-teman, saat kita pakai ini VR, kita akan tetap bisa melihat dunia luar. Environment seperti apa, nah itu yang megang kamera juga kelihatan. Nah, ini yang di lingkaran biru ini namanya Guardian. Ini yang kita set sendiri, mau stationary atau room scale. Stationary itu akan defaultnya bulat gini. Kalau room scale itu kita bisa gambar sendiri mau seperti apa space-nya. Nah, ini gunanya untuk apa? Jadi saat kita jalan maju, twing. Nah, kita akan masuk ke home atau rumah kita yang di Oculusnya. Nah, di sini itu kita nggak harus bawa controller. Ini bisa kita taruh di tanah. Alah, tanah. Kita bisa taruh lantai. Terus kita bisa menggunakan tangan kita untuk ngontrol. Misalnya ini, menu kan di sini. Nah, untuk milih itu di pinch jarinya, twing.
Nah, aplikasinya di sini semua. Terus untuk nyekrol pins sambil digerakin. Nah, terus misal kita nggak suka nih posisinya di situ, kita mau pindahin bisa tuh. Oke. Mau hilangin menu dulu bisa. Tung. Iya toh. Aku lupa yang gesturnya. Oh ya. Nah, menunya hilang. Nah, ini environment ini tuh ada beberapa pilihan dari sananya. Ini aku pakai tuh yang Jepang gitu karena aku suka JAV. Nah, ini environment ini bisa kita ganti sesuka kita. Contoh ini aku buka setting. Mana setting? Tung. Terus setting. Tung. Personalization. Nah, ini ada banyak pilihan. Sekarang kan rumah-rumah Jepang, kita bisa ubah ke misal yang suka Cyber City, ganti Cyber City. Teng, and everything change. Keren banget. Nih pemandangan depanku tuh MRT Lebak Bulus. Atau mau diubah lagi jadi kayak Winter Lodge. Wah, ini kayak di rumah musim dingin. Seru juga sih. Jadi nggak peduli kamarmu kayak apa, begitu pakai ini kamu bisa keluar dari realita, jadi kayak punya rumah sendiri yang ideal. Oke. Ini tuh menu utamanya ada di sini. Kita bisa milih semuanya, aplikasi yang mau dimainin dari sini. Bahkan kalau kamu sukanya untuk hiburan, kamu bisa nonton Netflix di sini, dan Netflix di sini tuh bedanya adalah kita berasa punya home theater. Jadi nggak peduli kamarmu 2 kali 2 meter misalnya. Dengan pakai ini kita berasa punya home theater yang gede banget. Nah, itu tadi fiturnya canggih, bisa gesture control, nge-track tangan kita untuk milih, scroll dan sebagainya. Jadi controller ini tidak wajib digunakan saat kita lagi pakai fitur-fitur tertentu atau memainkan game-game dengan spek yang memang udah mendukung hand tracking. Cuman di beberapa game kayak pingpong, Resident Evil, mancing, kita masih wajib pakai ini untuk controller. Dan ini controllernya ini dia pakai baterai kan, baterai jam dinding. Cuman awet banget, gue udah pakai beberapa minggu, baterainya masih lumayan. Dan kalau mau irit sih pakai baterai A2 gini yang dicas gitu. Jadi kalau habis tinggal dicas, bukan beli baterai lagi gitu. And it feels good. Megangin itu enak banget, nyaman dan safety, secure karena ada talinya. Jadi saat kelempar gitu masih aman. Tang, nggak kena tipi. Oke, experience gue selama pakai nih Oculus Quest 2. Gue suka beberapa game yang udah available. Nah, di sana itu udah lumayan banyak game yang bisa kita mainin, mulai dari yang gratisan sampai berbayar. Cuman kekurangannya kalau berbayar, gamenya itu cukup mahal karena dia masih pakai dolar ya. Jadi begitu kita convert, kayak angkanya kecil nih, $29 gitu. Tapi begitu kita udah beli, ternyata 400-an ribu. Nah, itu untuk game-game yang AAA di sana ya, game-game yang cukup premium. Tapi ada juga game-game yang murah. Cuman gue suka banget yang namanya multiplayer game. Jadi gue bisa main sama teman-teman gue kantor, teman kerja gitu. Bahkan kemarin berguna banget untuk nemenin teman-teman gue yang lagi karantina gara-gara kena COVID. Mereka di kamar sendirian gak ngapa-ngapain, akhirnya gue ajak untuk beli Oculus aja, kita ngobrol di Oculus, meeting di Oculus. Ini ada footage-nya, meeting di Oculus. Gue gak ngejar sih baterai. Ini orang kalau lu diajak meeting Horizon Zero Dawn aja di
apa namanya di sana. Terus main game bareng di Oculus, jadi gue nemenin mereka mancing. Kita mancing ikan sambil ngobrol tentang hidup tiap malam. Terus kami juga main pingpong, duel gitu. Walaupun di dunia nyata gue nggak jago main pingpong, ternyata di Oculus Quest ini gue juga nggak jago main pingpong karena komparasi dengan realitinya lumayan mirip ya. Teknik main pingpongnya, kata temen gue yang memang jago main pingpong, dia bilang juga ya lu mukulnya harus spin, nggak boleh ditapruk gitu. Kalau ditapruk bolanya larinya kejauhan, jadi memang harus di spin. Oh sampai ke sana gitu. Terus main golf, olahraga orang kaya yang susah kita mainkan di dunia nyata. Di sini gue bisa main golf sambil dengerin musik dari Spotify gitu, jadi kadang relaxing. Atau pas mancing juga bisa muter lagu dari YouTube yang ada di dalamnya. Jadi waktu kita mancing tuh ada monitor berbagai menu yang bisa kita klik untuk sambil dengerin musik sambil mancing gitu, relax banget. Terus gue suka banget sama game Resident Evil. Aduh, mainnya menegangkan banget. Gue nggak bisa cerita lebih lanjut, cuman mending kalian tonton langsung aja. Kira-kira experience-nya main game Resident Evil pakai VR dan masuk ke dunia zombie seperti apa? Oke, sini lebih seru. Serunya di sini adalah kalau mau pakai pistol harus ambil dari sini. Assalamualaikum. Fuck you. Ini game seru banget. Maksudnya untuk orang yang nostalgia masa lalu, zaman PS1. Bedanya tuh memang grafisnya gini-gini aja, namanya juga game jadul. Tapi grafisnya tuh ajib banget. Bukan ajib banget. Tapi grafisnya tuh walaupun untuk standar yang sekarang kurang oke, ya, untuk game-game sekarang gitu. Tapi kelasnya game zaman dulu tuh cukup ajib, dan bedanya secara experience kita berasa di dunianya Resident Evil gitu. Bagus. Di sini kita berasa di dalam dunia yang langsung. Deg-degannya juga beda. Sama zombie-zombie. Ini aja yang bisa gue tunjukin demonya. Nanti kalau kalian pengen bermain lebih lanjut, bisa gue bikin vlog itu sendiri. Nah itu tadi, kalian udah ngelihat serunya kayak apa kan. Aduh merinding kalau main itu, apalagi sendirian malam-malam gitu. Tapi selain Resident Evil, gue suka game-game yang olahraga. Seperti contohnya tinju. Tinju itu beneran ternyata, walaupun kita tinjunya secara virtual pakai VR, tapi karena kita gerak juga, pukul sekuat tenaga, karena ini juga nge-track kan pukulan kita secepat apa gitu. Akhirnya
gue shadow boxing gitu, jadinya kayak olahraga shadow boxing dengan kekuatan yang sepenuhnya. Akhirnya capek juga gitu, bakar 250 sampai 300 kalori gitu, bisa banget dalam waktu sejam gitu main si tinju di VR ini. Gamenya tuh judulnya Thrill of the Fight, itu rekomen banget. Kalau lu mau lihat gimana gue bertanding di sana, nih tonton. Let's fight. Ready, bitch. I'm only going to tell you two things. Protect yourself at all times and obey what I say at all times. Let's make this a clean fight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come on. Fuck you. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah. Ladies and gentlemen, with the match ending in the first round, your winner by technical knockout, the red corner. Makasih Om. Sini. Ya. Nah, itu semua experience keren-kerennya pas main VR. Cuman ada hal yang harus kita notice waktu main VR. Satu adalah, lu mainnya sendiri aja di rumah, jangan di tempat umum. Karena kalau di tempat umum, orang bakal nganggap lu gila. Kan, nih kayak gue lagi main tinju nih. Kelakuannya jadi kayak gini kalau dilihat dari sudut pandang orang ketiga. Atau main pingpong nih kayak gini. Atau mancing. Nah itu kan kayak aneh kalau kita mainnya di tempat umum, dilihat orang kan aneh banget gitu. Jadi memang ini untuk dipakai di rumah aja dan pastikan sekelilingnya tidak ada benda-benda yang membahayakan. Karena kadang kalau main ini terlalu pakai emosi, terlalu menjiwai, kita suka lupa kondisi kita lagi di mana karena apa yang kita lihat adalah pemandangan virtual. Nah, terus kalau ngomongin minusnya apa? Minusnya menurut gua dari Oculus Quest 2 ini baterainya. Baterainya ini sangat boros. Kita pakai untuk main game gitu 2 jam gitu. Udah KO. Jadi biasanya gue ngakalinnya adalah gue colok power bank sambil gue kantongin, pakai colok power banknya gue kantongin, atau beli aksesoris baterai tambahan dari Bobo VR yang ditaruh di sini. Terus fungsi lain selain untuk ngegame apa sih sebenarnya nih? Banyak sih yang udah gue coba. Itu kita bisa berinteraksi dengan orang, cari kenalan baru di alam sana, di metaverse-nya gitu. Bisa pakai aplikasi big screen, bisa pakai aplikasi Horizon Venue, dan akan datang ada namanya Horizon World, di mana di situ itu adalah sebuah kota yang kita bisa main ke sana terus kenalan sama orang-orang di seluruh dunia. Selain itu juga ada yang aplikasi namanya Horizon Office ya, gue lupa namanya. Itu bisa kita pakai beneran sama teman-teman kita yang pakai Oculus gini untuk meeting, untuk langsung ngobrol di sana, yang ada representasi avatar kita untuk kita present gitu, present kerjaan di papan tulis atau di proyektor bisa juga. Nah itu untuk
produktivitasnya, dan ini kan masih stage awal banget, tapi so far ini bisa menjadi pembunuh waktu yang sangat mempan banget buat gua atau buat orang-orang yang lagi nggak bisa kemana-mana. Ini solusi yang luar biasa. Kalau ditanya apakah ini worth it untuk dibeli, kebetulan sekarang tuh Oculus Quest disubsidi oleh Facebook, harganya jadi sangat masuk akal dibandingkan yang Oculus Rift atau yang dulu-dulu yang lebih dari $1.000. Kalau ini itu harganya start from $300, atau ya kalau udah sampai Indonesia sekitar 5 juta, dan untuk semua itu sih menurut gua worth it karena experience pakai ini beda banget. Selain itu, menurut gue ini bisa jadi future gaming platform di mana kelak kita kalau pakai ini terus ngegame bisa, sampai sekarang tuh udah bisa di-record kayak yang udah kalian lihat tadi. Bisa kita buat pakai bikin konten ala-ala main game di VR. Ada banyak banget game yang akan hadir, ada banyak banget game yang bisa kita review atau kita mainkan lalu kita record untuk kita share di sosmed. Nah, yang ditunggu sih streaming pakai VR. Gua nggak ngerti itu bakal serunya kayak apa. Jadi untuk gamers masa depan kayaknya ini bakal menjadi salah satu produk yang harus diantisipasi. Oke, kayaknya itu aja yang bisa gue share mengenai Oculus Quest 2. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Dan kalau kalian penasaran, kalian bisa riset, cari review tentang Oculus Quest 2 di YouTube atau dimanapun, udah banyak. Dan thanks for watching. Sampai jumpa dengan racun-racun yang gak kalah gila berikutnya. Dadah!